Selamat datang di pembahasan kita. Kali ini kita mau coba bongkar apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu sebuah bengkel otomotif. Anda pasti pernah kan ngerasain masuk ke satu bengkel yang rasanya tuh wah teratur banget, kayak nonton orkestra, semuanya efisien. Terus pindah ke bengkel lain yang suasananya aduh kayak pasar kaget, kacau balau. Apa sih rahasianya? Itu pertanyaan yang menarik sekali. Karena jawabannya bukan cuma soal mekanik yang jago ngoprek mesin. Di baliknya itu ada sebuah sistem. Sistem yang seringkali nggak kelihatan oleh kita sebagai pelanggan. Nah, itu dia. Sumber kita hari ini unik banget nih. Ini adalah sebuah modul pelatihan internal untuk teknisi otomotif. Jadi kita dapat contekan dari dalam tentang gimana sebuah bengkel yang ideal itu seharusnya dijalankan. Misi kita jadi memahami cetak biru manajemen bengkel yang efektif. Mulai dari prinsip dasarnya sampai alur kerjanya langkah demi langkah saat Anda menyerahkan kendaraan. Anggap aja ini panduan biar kita jadi pelanggan yang lebih cerdas gitu. Oke, mari kita bedah nih. Sebelum kita ngomongin kunci pas dan oli mesin, kita harus mulai dari fondasi paling dasarnya. Sumber kita ini menyebutnya fungsi organizing. Kedengarannya kaku banget ya. Intinya apa sih ini? Sebenarnya sederhana kok. Fungsi organizing itu cara seorang pimpinan menata semua sumber daya yang dia punya. Sumber daya itu maksudnya? Bukan cuma orang, tapi juga peralatan, waktu, bahkan ya uang. Tujuannya supaya semua itu bisa dipakai untuk mencapai target bengkelnya. Ini soal menempatkan semua pion di papan catur dengan benar sebelum permainan dimulai. Oke, jadi ini bukan sekedar bagi-bagi tugas ya. Dan kelihatannya ada dua pilar utama yang menopang semua ini. Yang pertama disebut asas koordinasi. Betul. Kalau kita pakai analogi orkestra tadi, koordinasi ini tugasnya sang konduktor. Gimana caranya dia memastikan bagian biola, drum, dan trompet itu main di waktu yang sama? Dengan harmoni ya, bukan malah tabrakan suaranya. Nah, itu dia. Intinya, gimana caranya biar semua bagian di bengkel itu kerjanya nyambung dan saling dukung, bukan jalan sendiri-sendiri. Saya bayangkan, menyatukan tim itu kan lebih dari sekedar punya bos yang galak ya kan? Apa yang bikin orang-orang mau bekerja sama, bukan karena terpaksa? Pertanyaan bagus. Dan modul ini menjawabnya dengan 3 syarat. Pertama, harus ada wewenang tertinggi sebagai pemberi arah. Satu komando gitu ya? Betul. Harus ada satu konduktor yang pegang kendali. Jadi, semua orang tahu harus ikut arahan siapa. Kalau enggak, bisa kacau. Masuk akal. Lalu yang kedua? Kedua, harus ada kesediaan bekerja sama. Ini kuncinya. Bukan paksaan, tapi kesadaran dari dalam kalau kita ini satu tim. Teknisi sadar kerjanya butuh dukungan dari bagian spare part. Dan sebaliknya. Tumbuh dari perasaan punya tujuan yang sama. Persis. Dan yang ketiga, ini yang paling dalam adalah adanya filsafat dan keyakinan yang sama. Misalnya, semua orang di bengkel itu percaya bahwa kepuasan pelanggan adalah segalanya. Jadi mereka punya rasa kepedulian bersama. Paham. Jadi ini soal membangun kultur kerja, bukan cuma aturan tertulis. Lalu pilar yang kedua adalah asas hierarki. Dengar kata hierarki ini, saya langsung kebayang birokrasi yang kaku dan lambat. Apa benar begitu? Nah, itu persepsi yang umum. Tapi dalam konteks ini, hierarki sebenarnya adalah cara supaya koordinasi tadi bisa benar-benar jalan di lapangan. Oh, oke. Ini soal menciptakan struktur yang jelas, siapa lapor ke siapa tanggung jawab apa. Tanpa hierarki, semua orang akan bingung. Oke, pendelegasian wewenang ini menarik. Sumber kita menekankan ini penting biar nggak ada sikap tunggu perintah atasan. Saya sering lihat ini di banyak tempat kerja, di mana staf nggak berani ambil inisiatif sekecil apapun. Artinya mempercayakan tim di level bawah untuk membuat keputusan sesuai kapasitasnya. Ini yang membuat bengkel jadi gesit. Benar. Jadi, kalau kita rangkum, fondasi tak terlihat ini diwujudkan lewat 3 langkah praktis ya. Pertama, pengelompokan kegiatan. Kedua, pendelegasian wewenang. Dan yang ketiga, ini yang paling menentukan, staffing. Sumber kita pakai istilah keren, the right man on the right place. Benar. Dan staffing ini bukan cuma soal rekrutmen di awal. Ini proses yang hidup. Ada yang namanya mutasi, promosi, bahkan demosi atau penurunan jabatan kalau performanya nggak sesuai. Ini semua mekanisme untuk menjaga mesin organisasi ini tetap sehat. Nah, disinilah semua teori manajemen tadi jadi nyata dan menarik.
Mari kita lihat gimana ini semua diterapkan dalam struktur organisasi sebuah bengkel. Seperti yang digambarkan di organigram dalam sumber kita, di puncak ada pimpinan atau manajer, lalu di bawahnya ada beberapa supervisor, dan yang paling penting untuk kita sebagai pelanggan adalah service advisor yang kadang disebut juga kepala teknisi. Betul, dan setiap kotak dalam organigram itu punya peran yang sangat spesifik. Ini perwujudan dari asas hierarki dan pembatasan tugas tadi. Mari kita bedah aktor-aktor kuncinya. Pimpinan dealer, misalnya, dia ini helikopternya. Maksudnya? Dia melihat dari atas, memantau tren pasar, memastikan bisnisnya sehat jangka panjang. Dia mungkin nggak akan turun tangan langsung ganti oli Anda. Haha, tentu saja. Lalu ada peran yang jadi garda terdepan yang paling sering kita ajak ngobrol. Kepala teknisi atau service advisor, SA. Dia ini wajah bengkelnya kan? Tugas SA adalah menerjemahkan gluduk-gluduk itu menjadi instruksi teknis yang jelas di Surat Perintah Kerja atau SPK. Ah, jadi dia itu semacam penerjemah ya. Saya pernah ke bengkel di mana mekaniknya langsung ngomong pakai istilah teknis. Soal bushing arm, ball joint, dan saya cuma bisa manggut-manggut bingung. Berarti SA yang baik itu krusial sekali. Sangat krusial. Makanya, kualifikasi utamanya menurut modul ini ada 2. Pertama, kemampuan mengkomunikasikan kebutuhan pelanggan tadi. Kedua, dia juga harus sanggup melakukan diagnosa awal dengan tepat. Oke, itu di depan. Sekarang kita masuk ke ruang operasinya. Di sana ada para teknisi, mereka eksekutornya. Tepat. Tugas utama mereka jelas, melakukan perawatan dan perbaikan sesuai perintah di SPK. Tapi tanggung jawab mereka lebih dari itu. Mereka juga bertanggung jawab menjaga dan merawat semua peralatan yang mereka gunakan. Dan mereka tidak bekerja sendiri kan? Ada tim pendukung yang perannya vital tapi sering kita lupakan. Misalnya, bagian spare parts. Oh, mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Teknisi sehebat apapun gak akan bisa kerja kalau kampas rem yang dibutuhkan gak ada stoknya. Pekerjaan bisa tertunda berhari-hari hanya karena manajemen stok yang buruk. Benar juga. Satu lagi, kasir. Perannya mungkin terlihat sederhana. Tapi penting untuk transparansi. Dia yang memastikan semua transaksi tercatat dengan benar. Setiap jasa, setiap suku cadang yang Anda bayar harus sesuai dengan SPK dan persetujuan yang sudah Anda berikan. Penjaga gerbang terakhir, biar nggak ada biaya siluman di tagihan akhir. Persis. Struktur ini menciptakan alur akuntabilitas yang jelas. Kalau ada masalah dengan hasil perbaikan, jelas siapa yang harus turun tangan. Ini membangun sistem yang bisa dipercaya. Oke, kita sudah bahas teori dan strukturnya. Keren sih, tapi jujur aja, yang paling penting buat kita sebagai pelanggan kan, gimana rasanya pas kita bawa mobil ke sana? Mari kita jalani prosesnya. Semua ini diatur dalam Standar Operasi Prosedur atau SOP. Benar, dan SOP yang baik itu dirancang bukan untuk mempersulit, tapi justru untuk melindungi pelanggan. Sumber kita membaginya menjadi 6 tahap utama. Tahap pertama adalah proses penerimaan. Anda datang, disambut oleh SE. Bukan sekedar selamat pagi, tapi dia akan benar-benar memeriksa kendaraan bersama Anda, keliling mobil, mendengarkan semua keluhan. Lalu yang terpenting, dia akan memberikan estimasi awal biaya dan meminta persetujuan Anda sebelum pekerjaan apapun dimulai. Ini momen krusial untuk membangun kepercayaan ya. Nggak ada asumsi, semuanya jelas di depan. Oke, SPK ditandatangani, lalu apa? Masuk ke tahap kedua, proses pengerjaan. Teknisi mengambil alih, dia bekerja murni berdasarkan instruksi di SPK. Di sini ada prinsip kerja menarik yang ditekankan di modul. Pekerjaan harus tepat atau sure, cepat atau speedy, dan hasilnya memuaskan, satisfied. Tunggu dulu, seringkali kan di tengah jalan teknisi menemukan masalah lain yang nggak kelihatan di awal. Misalnya, niatnya cuma ganti oli tapi ternyata ditemukan ada rembesan. Ini kan sumber drama paling umum. Tiba-tiba tagihan membengkak tanpa pemberitahuan. Nah, SOP yang baik sudah membunuh drama itu sejak awal. Disitulah pentingnya tahap ketiga, proses konfirmasi. Jika teknisi menemukan masalah tambahan, dia tidak boleh langsung main ganti. Aturannya jelas. Dia harus lapor dulu ke SA, lalu SA akan menelepon Anda, menjelaskan temuannya, "Pak, kami menemukan ada rembesan di sini. Perkiraan biayanya sekian. Apakah mau dikerjakan sekalian?" Jadi, bola keputusan kembali ke tangan kita sebagai pelanggan. Nggak ada biaya kejutan. Ini penting sekali. Oke, kita setuju dengan pekerjaan tambahan itu. Lalu setelah semua selesai, apa langsung jadi? Belum. Masuk ke tahap keempat yang nggak kalah penting. Proses pemeriksaan akhir atau final check.
Jadi dicek lagi. Betul. Pekerjaan teknisi itu harus diperiksa lagi. SA, sebagai penanggung jawab kualitas, akan melakukan pengecekan akhir. Dia akan memastikan semua baut sudah kencang, nggak ada bekas oli, dan bahkan melakukan uji coba jalan singkat. Jadi ada lapisan kontrol kualitas internal sebelum kendaraan kembali ke kita. Bagus, artinya mereka peduli dengan reputasi. Tepat. Setelah lolos final check, barulah masuk ke tahap kelima, proses administrasi. Kasir membuat tagihan final berdasarkan SPK dan semua pekerjaan tambahan yang sudah Anda setujui. Angkanya harus cocok. Harus. Setelah pembayaran selesai, kita sampai di puncak pengalaman ini. Tahap ke-6, proses penyerahan. Betul. Dan ini bukan sekedar. Ini kuncinya, terima kasih. SA yang profesional akan menemui Anda lagi. Dia akan menjelaskan kembali secara ringkas tapi jelas. Pak, tadi kita sudah ganti kampas rem depan, lalu perbaiki rembesan oli sesuai persetujuan. Ini part bekasnya sebagai bukti. Wow, mereka sampai kasih lihat part bekasnya. Ya, sebagai bukti penggantian. Dia juga akan memberikan saran perawatan ke depannya. Ini sentuhan akhir yang membangun hubungan jangka panjang. Sebuah alur yang sangat terstruktur dan berorientasi pada pelanggan. Dari sambutan hangat di awal sampai penyerahan bukti part bekas di akhir, semuanya dirancang untuk transparansi. Proses terstruktur ini bukan sekedar birokrasi ya. Ini adalah sebuah mekanisme yang secara sadar dirancang untuk 3 hal. Membangun kepercayaan, memastikan kualitas, dan membuat seluruh pengalaman ini transparan. Jadi jelas sekali ya, bengkel yang hebat itu bukan cuma karena mekaniknya jago. Di baliknya ada sebuah sistem, sebuah mesin organisasi yang bekerja dengan presisi. Ada struktur yang kokoh, peran yang jelas, dan yang terpenting, ada alur kerja atau SOP yang menjadikan pelanggan pusat dari segalanya. Benar sekali. Semua bagian itu saling mengunci. Struktur organisasi yang hebat, tanpa SOP yang jelas, akan menghasilkan layanan yang tidak konsisten. Sebaliknya, SOP yang canggih di atas kertas nggak akan jalan jika orang-orang di dalamnya nggak tahu peran dan tanggung jawab mereka. Ini benar-benar mengubah cara saya memandang sebuah bengkel. Bukan lagi sekedar tempat reparasi, tapi sebuah sistem layanan yang dirancang dengan sangat teliti. Dan ini membawa kita pada sebuah pemikiran penutup untuk Anda. Materi dari modul pelatihan ini kan menunjukkan sebuah sistem yang ideal. Ini memunculkan sebuah pertanyaan reflektif yang menarik. Lain kali, saat Anda mengunjungi sebuah bengkel atau bisnis jasa apapun, entah itu restoran atau bank, coba perhatikan sekeliling. Bisakah Anda melihat jejak-jejak sistem yang terorganisir ini? Apakah ada proses konfirmasi untuk hal-hal di luar dugaan? Atau sebaliknya, semua terasa serampangan dan improvisasi? Memahami seperti apa sistem yang baik itu bisa mengubah total cara Anda menilai kualitas sebuah layanan, dimanapun Anda berada.